Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa dulu ya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. 2. Siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. 3. Siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Masih ingatkan kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Untuk lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan, acung ke depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan semua, angkat ketiga dua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya, badan kita bentukkan, yang rajin hai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Baik, akan Bapak ulangi sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan, acung ke depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan semua, angkat ketiga dua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya, badan kita bentukkan, yang rajin hai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Iya, itulah contohnya. Nanti kalian bisa praktekkan ya, seperti contoh. Baik, berikutnya, dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Mudah-mudahan kalian bisa ya. Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ini tugas buat kalian. Buatlah video menari tepuk tangan dengan ketentuan. 1. Memakai seragam sekolah atau batik sekolah. 2. Sambil menyanyikan lagu tepuk tangan ya, sambil menyanyi ya. 3. Awali dengan perkenalan dan akhiri dengan salam. 4. Kirim ke grup WA kelas 3. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik.
ini ada makanan penting untuk kesehatan ya. Ada nasi, terus ada ikan, lauk pauk, sayur, sayuran, buah, dan susu ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, ini bisa kalian lihat ya gambarnya. Makanan pokok. Nah, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, di sini ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Nah, ini susu. Nah, misalnya susu sapi dan susu kambing. Ada makanan 4 sehat 5 sempurna ya, yang tadi disebutkan itu termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayuran, dan susu. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Karena makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, ini ada buah-buahan. Bagaimana? Boleh atau tidak dimakan setiap hari? Boleh ya. Alasannya, buah-buah sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, ini apa? Gambar permen ya. Ini permen. Permen bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, tidak boleh ya. Alasannya kenapa? Karena permen sebaiknya sesekali disantap. Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kemudian, es krim. Nah, siapa yang suka makan es krim? Nah, boleh ya, tapi asal jangan setiap hari. Nah, es krim sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari.
Susu boleh tidak setiap hari dikonsumsi, minum? Boleh ya, alasannya kenapa? Susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ini ada coklat. Bagaimana? Boleh atau tidak dikonsumsi setiap hari? Tidak ya, tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Alasannya, coklat sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kemudian ada lagi, lauk pauk ya. Ada tempe, tuh ada tahu, telur, ikan, daging ya, daging ayam. Boleh tidak dikonsumsi setiap hari? Boleh ya. Alasannya kenapa? Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ya, itu. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen ya. Melalui pencangkokan menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Bisa jawab? Bisa ya. Jawabannya berarti 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Kalian sebelumnya sudah pernah penjumlahan ke bawah ya. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Coba kalian selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Ini tugas kedua kalian ya. Kerjakan di buku tugas. Nomor 1, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nanti dijawab ya. Sekarang pertanyaan kedua. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Berdua dijawab juga ya. Nanti di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan tugas kalian. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.